Assalamualaikum. Halo semuanya, balik lagi di channel Cerita Ma'alif. Nah, kali ini itu aku mau kasih tahu kegiatannya aku selain jadi emak-emak. Jadi aku tuh punya usaha kecil-kecilan kayak gini. Nah, ini tuh jasa hias dan sewa box hantaran. Nah, aku juga buat buket bunga dan juga sejenisnya ya. Nah, buketnya tuh seperti ini contohnya. Nah, itu ya. Ini Alipet Creation. Nah, ini kebetulan aku baru selesai foto ya. Nah, tuh, lihat tuh. Udah rusak deh. Diselotip-selotip begitu ya. Jadi di balik foto yang kece, ada penampakan yang seperti ini dong. Ini tuh aku backgroundnya pakai kain jendela, terus di belakang tuh kan kain jendela tipis nih. Nah, jadi di bawahnya itu dalamnya aku double pakai mukena. Jadi ini seadanya ya, karena emang kita manfaatin apa yang ada ya, minim budget. Nggak modal banget ya, oke. Nah, jadi di video ini tuh aku bakal bahas barang-barang apa aja sih yang biasanya dijadiin buat isi box dari hantaran itu. Nah, jadi kan kalau di Indonesia itu ada satu prosesi pernikahan, yaitu pemberian hantaran seserahan pernikahan dari si pihak laki-laki kepada calon mempelai perempuannya. Nah, terus ada juga yang membalas dari si pihak perempuan, balas ke pihak laki-laki itu sebagai bentuk jawaban. Ada yang seperti itu, tapi pada umumnya sih enggak ya, jarang ada kita temuin kayak gitu. Nah, jadi hantaran itu apa? Hantaran itu tuh simbol sebagai simbol bekal kehidupan buat si wanita itu kelak pas sudah berumah tangga, simbol tanggung jawab si laki-laki. Nah, terus isinya apa aja gitu kan, yang harus disiapkan itu apa aja, macam-macam ya, itu sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan budget juga. Jadi jangan terlalu memaksakan, apa adanya aja gitu, jangan ikut-ikutan orang. Oh, si Anu begini nih kemarin, aku juga. Nggak usah, jangan kayak gitu, oke? Jadi slow down aja, nggak usah akhirnya kalian harus berhutang untuk mengadakan acara hantaran ini kayak gitu kan. Jadi ntar kalian sendiri yang repot. Nah, terus kalau untuk jumlah boxnya, ada berapa jumlah boxnya yang harus dihantar? Terserah juga, itu bebas, tergantung sama, aduh udah copot deh dia tuh. Soalnya cuma pakai lakban. Nah, oke, balik lagi ya, jumlah boxnya. Nah, jumlah boxnya itu bebas, tergantung sama kalian mampunya sebana gitu kan. Dikompromiin dulu lah ya sama si calon mempelai perempuannya. Nggak ada patokan khusus. Nah, kalau kayak ini nih contohnya dia 5 box. Nah, kalau di adat Jawa itu emang biasanya harus ganjil. Itu biasanya tuh 5, 7, 9, 11 gitu. Dia nggak boleh genap. Itu adat Jawa ya. Terus yaudah gini, sekarang kita langsung aja mulai. Apa aja gitu kita bahas ya yang isi daripada box itu tadi. Nah, kebetulan kan ada tuh nih contoh-contohnya. Jadi itu kalau yang pertama itu biasanya tuh perlengkapan makeup kayak gini. Nah, ini dia, ini perlengkapan makeup ya. Nah, di situ, kalau di situ tuh ada juga dia perlengkapan mandinya, ada sampo sama conditioner. Aku gabungin di situ karena emang cuman itu perlengkapan mandi yang mereka hantar gitu. Jadi aku gabungkan ke make up. Biasanya sih dipisah ya. Nah, terus kalau masalah make up ini itu sensitif banget ya kalau cewek.
Jadi aku saranin biarinlah para si cewek-cewek itu sendiri yang belanja ini makeup. Jadi kalian cowok-cowok cukup kasih uangnya aja, duduk cantik manis, biarlah para cewek yang belanja. Untuk yang satu ini ya. Terus yang kedua itu perhiasan. Biasanya ya di sini kebetulan nggak ada perhiasannya, jadi nggak ada contohnya. Nah, perhiasan itu maknanya itu pengharapan ya, karena perhiasan itu kan bersinar, penuh harap gitu loh. Nah, apa aja perhiasan tuh biasanya? Nah, ada yang mampu lengkap, semua ada, mulai dari anting, kalung, gelang, cincin. Ada juga yang cincin aja atau kalung, gelang gitu. Tergantung budget aja ya. Jangan memaksakan, sekali lagi jangan memaksakan. Terus yang ketiga, nah itu tadi perlengkapan mandi ya. Biasanya ini kan tadi perlengkapan mandinya ada di sini di make up. Nah, tapi biasanya perlengkapan mandi itu ada sendiri, itu dia ada sabun, sampo, handuk, terus yaitu produk-produk perawatan tubuh kayak misalnya body lotion, lulur kayak gitu. Nah, parfum juga termasuk sih di dalam perlengkapan mandi tadi. Parfum, body spray atau cologne ya. Cologne apa cologne sih? Nah, itu tadi. Terus yang keempat selanjutnya itu biasanya pakaian dalam. Ayo kita ke sini. Nah, ini. Nah, ini pakaian dalam ya. Itu yang di bagian belakang di sana. Itu dia hijab. Jadi aku gabungin ke dalam sini, ke box yang ini. Karena menurut aku cocoknya di situ ya, hijab itu, karena nggak ada tempat lagi di sini. Ini udah sepatu di situ juga, sendal dan tas pesta di sini mukena. Jadi hijab itu ya di sini lah aku taruhnya, karena kalau ditaruh di box khusus juga terlalu sedikit barangnya gitu kan. Nah, apa aja kalau pakaian dalam biasanya? Nah, kalau pakaian dalam tuh yaitu tadi set daripada underwearnya, atas bawah gitu ya. Terus ada lingerie, nah yang merah itu lingerie. Nah, itu tadi ini pakaian dalam ini atasan. Terus yang bawahannya tuh aku bentuk bunga-bunga kayak gini, lucu kan? Tuh nggak kelihatan dia pakaian dalamnya. Terus udah gitu ini tadi ada juga perlengkapan pesta. Nah, itu juga macam-macam. Kalau yang di sini perlengkapan pestanya itu dia cuma kasih tas pesta sama sendal pesta aja. Nah, ada juga yang dia kasih itu kebaya, kain, terus ada heels, dress juga ada. Ada juga yang masukin jam tangan gitu. Jadi macam-macam ya, tergantung aja. Terus ini di box berikutnya dia ada yang casual ya, itu sepatu sama tas untuk perlengkapan sehari-hari nih ya, yang casual nih ya. Nah, kalau dia yang bekerja biasanya tuh dikasih tuh tas kantor, sepatu kantor kayak gitu. Terus kalau yang untuk calon ibu Persib tuh biasanya perlengkapan pakaian Persibnya juga dikirim, dihias di box keserahan. Terus ini ada perlengkapan sholat ya. Nah, ini nih yang sakral nih. Di situ ada Al-Qur'an, terus ada sajadah, juga ada mukena. Nah, kalau untuk sajadah ini emang lebih bagus yang kecil-kecil begini aja ya. Kan ada tuh sajadah yang model baru yang tebel banget, itu susah banget buat dibentuk. Jadi emang enak, aku lebih suka yang kecil begini sih ya. Nah, terus yang terakhir itu yang nggak pernah ketinggalan itu udah pasti makanan dan minumannya. Kalau makanan dan minuman itu udah ini ya, udah banyak lah yang sediain, yang jual untuk
snack hantaran. Itu biasanya udah di packaging mereka tuh udah lucu-lucu, unik-unik kayak gitu. Mulai dari kue-kue basah, ada bolu gulung, itu lucu-lucu banget. Terus ada juga sekarang snack tower. Nah, aku bikin juga snack tower. Nanti kalian bisa cek di Instagramnya @alivetcreation. Waduh, udah pada copot itu. Nggak bertahan lama deh ya. Ya udahlah, itu tadi ya, seserahan yang biasanya diberikan ke mempelai wanita. Nah, buat kalian yang masih pada bingung, nanti kalian bisa komen aja. Insya Allah nanti aku bakalan balas satu persatu. Terus kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa like dan subscribe. Nah, jangan lupa ya. Oke, aku rasa segitu dulu video dari aku. Nah, semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Dan buat kalian yang lagi mempersiapkan hantaran, semoga segalanya diperlancar dan juga diberi kesehatan. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum.